Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Rina Najransyah dengan NIM 2210114000275 dari kelas 07 TPLP 003. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer yang berjudul Evolusi Media Penyimpanan Komputer dari punch card hingga cloud storage. Perjalanan media penyimpanan komputer mencerminkan evolusi besar dalam arsitektur sistem digital. Dari representasi data yang sangat fisik, lambat, dan terbatas, hingga menuju sistem penyimpanan yang padat, cepat, fleksibel, serta terdistribusi. Presentasi ini menelusuri perubahan tersebut secara kronologis, sekaligus menyoroti dampaknya terhadap kapasitas, kecepatan akses, portabilitas, dan model pemrosesan data pada komputer modern. Selanjutnya adalah era awal, yang dimulai pada 1700-an hingga 1900-an, yang disebut dengan punch card. Pada fase awal sejarah komputasi, penyimpanannya masih belum bergantung pada listrik atau komponen elektronik seperti sekarang. Salah satu bentuk paling awal adalah punch card atau kartu plau, yaitu lembar kertas lembar dengan pola lubang kecil yang mempresentasikan data. Prinsipnya sangat sederhana, namun sangat penting bagi perkembangan komputasi benar. Lubang dibaca sebagai 1, sedangkan bagian yang tidak berlubang dibaca sebagai 0. Dengan demikian, informasi dapat dikodekan secara mekanisme sebelum komputer elektronik benar-benar matang. Namun, keterbatasannya sangat besar. Setiap kartu hanya memuat sedikit informasi, sehingga satu program sederhana pun dapat memerlukan ribuan kartu. Selain kapasitasnya kecil, pengelolaan kartu juga merepotkan, yaitu mudah tercecer dan rentan salah urut. Meski demikian, punch card merupakan tonggak penting karena menunjukkan bahwa data dapat disimpan, dipindahkan, dan diproses dalam format terstruktur jauh sebelum media elektronik modern ditemukan. Selanjutnya, kita memasuki era 1950-an, yang mana masa era itu yaitu magnetic tape. Industri komputasi beralih ke pita magnetik, sebuah medium yang bentuknya menyerupai kaset raksasa dan terbuat dari pita panjang yang dilapisi material magnetik. Media ini membawa lompatan besar dalam efisiensi, karena satu rol pita dapat menyimpan data setara dengan 10.000 punch card. Artinya, volume penyimpanan meningkat drastis tanpa harus membawa ribuan lembar kartu kertas. Meski demikian, pita magnetik memiliki karakteristik akses yang sangat berbeda dari media modern. Data hanya dapat dibaca atau ditulis secara sekuensial, yaitu harus digulung maju atau mundur terlebih dahulu untuk menemukan lokasi data tertentu. Akibatnya apa? Pencarian data menjadi lambat, tidak efisien, karena untuk kebutuhan interaktif. Pita magnetik sangat cocok untuk pencadangan, arsip, dan pemrosesan batch, tetapi kurang ideal untuk penggunaan yang membutuhkan akses cepat ke data acak. Inilah contoh penting bahwa peningkatan kapasitas belum tentu langsung berarti peningkatan kecepatan akses. Selanjutnya, kita memasuki tahun 1956, yaitu masanya hard drive pertama dengan nama produk IBM Ramak 305. Produk ini sering dianggap sebagai mbahnya hard disk karena menjadi salah satu sistem penyimpanan berbasis cakram
magnetik pertama yang benar-benar mengubah arah teknologi penyimpanan komputer. Secara fisik, perangkat ini luar biasa besar, ukurannya setara 2 buah kulkas dan beratnya mencapai sekitar 1 ton. Namun, terlepas dari dimensinya yang masif, kapasitasnya hanya 5 megabyte. Angka yang hari ini bahkan lebih kecil daripada satu foto ponsel modern. Meski tampak sederhana, dari perspektif saat ini, Ramak 305 merupakan revolusi, dikarenakan memperkenalkan konsep random access. Data tidak lagi harus dibaca secara urut seperti pita magnetik, sehingga sistem dapat langsung menuju lokasi data tertentu pada piringan. Nah, prinsip inilah yang menjadi dasar arsitektur hardware modern. Dampaknya sangat besar, yaitu proses pencarian menjadi lebih cepat, efisien, dan memungkinkan sistem komputer melayani kebutuhan yang lebih kompleks. Dengan kata lain, ramak bukan hanya media simpan, tetapi juga simbol transisi dari penyimpanan mekanis menuju penyimpanan yang responsif. Selanjutnya, kita memasuki era 1970-an, yaitu eranya disket atau disebut dengan floppy disk. Disket yaitu ukuran fisik media penyimpanan yang mulai mengecil secara signifikan melalui kehadiran produk tersebut. Perkembangannya dapat dilihat dari ukuran utama dengan ukuran 8 inch, lalu ada 5,25 inch, hingga format yang paling populer yaitu 3,5 inch. Disket menjadi sangat penting karena menyediakan cara yang praktis untuk memindahkan data antar komputer pada masa ketika jaringan belum merata dan internet belum menjadi infrastruktur umum. Pengguna dapat membawa file, program, atau konfigurasi sistem secara fisik dari satu mesin ke mesin lain. Namun kapasitasnya terbatas. Puncak perkembangan disket 3,5 inch hanya mencapai 1,44 MB, yang pada praktiknya hanya cukup untuk dokumen teks, file konfigurasi kecil, atau satu foto dengan resolusi yang sangat rendah. Walaupun kecil, menurut standar sekarang, disket pernah menjadi simbol mobilitas data yang revolusioner, karena ia membentuk budaya komputasi awal yang menekankan pertukaran file manual dan distribusi perangkat lunak dalam bentuk fisik. Selanjutnya, kita memasuki era 1980 dan 1990-an. Yang mana di sini adalah eranya penyimpanan optik atau disebut dengan CD atau DVD yang kita kenal sekarang. Perkembangan berikutnya membawa komputer memasuki era penyimpanan optik ya, ketika data tidak lagi direkam menggunakan medan magnet, melainkan dibaca dan ditulis dengan bantuan sinar laser pada piringan polikarbonat. Inovasi ini menghasilkan media seperti CD dan DVD yang membawa peningkatan kapasitas yang sangat besar dibandingkan disket. CD umumnya menyimpan hingga 700 MB, sedangkan DVD mencapai 4,7 GB. Lonjakan ini membuka jalan bagi distribusi musik digital, instalasi perangkat lunak yang lebih besar, serta penyebaran game yang semakin kompleks. Pada masa ini, CD dan DVD juga menjadi tulang punggung industri hiburan rumah, terutama memulai kejayaan rental film dan koleksi media fisik. Secara teknis, media optik menarik karena memanfaatkan pembacaan non-kontak melalui laser, sehingga mengurangi ketergantungan pada kontak mekanik langsung seperti pada beberapa media sebelumnya. Era ini menunjukkan bagaimana kapasitas yang lebih besar dapat mengubah bukan hanya cara komputer menyimpan data, tetapi juga cara masyarakat mengkonsumsi konten digital. Oke, kita masuk ke selanjutnya yaitu revolusi 2000-an, yang dimana ini dikenalnya pada produk USB flash drive. Revolusi besarnya
Dihadirkannya melalui USB flash drive yaitu menandai pergeseran dari media berbasis mekanik menuju teknologi flash memory. Teknologi ini menggunakan memori non-volatile, artinya data tetap tersimpan meskipun sumber listrik dilepas. Tidak ada piringan yang berputar, tidak ada motor internal, dan tidak ada head mekanik yang bergerak. Akibatnya, perangkat menjadi jauh lebih kecil, lebih tahan guncangan, dan lebih nyaman dibawa. USB flash drive dengan cepat menjadi alat populer untuk memindahkan file karena ukurannya sangat ringkas, kecil, sehingga dapat dimasukkan ke saku atau menjadi gantungan kunci. Evolusinya juga sangat cepat dari kapasitas awal yang hanya beberapa megabyte, lalu berkembang hingga ratusan gigabyte dan bakal menembus terabyte. Dari sudut pandang arsitektur komputer, flash memory memperlihatkan bagaimana kemajuan teknologi semikonduktor dapat menggantikan komponen mekanik tradisional dan memberikan kombinasi yang lebih baik antara portabilitas, efisiensi daya, dan kecepatan akses. Karena itu, USB flash drive bukan sekadar alat transfer data, melainkan simbol demokratisasi penyimpanan digital. Lalu kita masuki eranya hard disk drive, yaitu HDD modern, yang mana ini masih mewarisi prinsip dasar IBM Ramak, yaitu menyimpan data pada piringan magnetik yang berputar dan dibaca oleh jarum pembaca oleh magnetiknya itu sendiri, yaitu disebut head magnetic. Perbedaannya terletak pada miniaturisasi, presisi, dan kepadatan data yang jauh meningkat. HDD kini menjadi standar utama pada banyak penyimpanan, yaitu pada PC dan laptop, dikarenakan menawarkan kapasitas penyimpanan yang sangat besar dengan harga yang relatif murah per gigabyte-nya. Oleh karena ini, alasan HDD masih tetap relevan dalam ekosistem komputer modern, terutama ketika kebutuhan utamanya adalah menyimpan file besar seperti arsip, video, database, atau instalasi aplikasi dalam jumlah banyak. Walaupun lebih lambat dibandingkan SSD, HDD unggul pada rasio kapasitas terhadap biaya, sehingga sering dipilih untuk penyimpanan sekunder atau mass storage. Secara teknis, HDD memperlihatkan warisan panjang penyimpanan mekanik. Ia mengandalkan perputaran fisik, penempatan head, dan pembacaan magnetik yang secara konseptual. Masih satu garis evolusi dengan penyimpanan cakram pertama. Dengan demikian, HDD adalah jembatan penting antara era penyimpanan klasik dan era penyimpanan berbasis semikonduktor. Lalu kita memasuki era modern, yaitu di sini mulainya diperkenalkan solid state drive, yaitu disingkatnya sebagai SSD ya, yang hadir sebagai jawaban atas kelemahan utama HDD, yaitu kecepatan yang terbatas dan kerentanan terhadap kerusakan mekanik. SSD menggunakan arsitektur berbasis chip memori tanpa piringan berputar, sehingga secara struktur lebih mirip flash memory yang berformat tinggi daripada disk magnetik tradisional. Karena tidak memiliki komponen bergerak, SSD jauh lebih senyap, lebih tahan terhadap guncangan, dan umumnya lebih andal untuk penggunaan intensif. Dampaknya apa? Yaitu bisa terasa langsung pada pengalaman pengguna. Pada komputer ngebooting lebih cepat, aplikasi terbuka dalam waktu yang jauh lebih singkat, dan proses baca tulis file besar menjadi lebih responsif. Dalam konteks arsitektur komputer, SSD mengubah persepsi tentang bottleneck penyimpanan. Kini kecepatan media simpan sering kali menjadi faktor penentu kinerja sistem secara menyeluruh. Walau ada pada awalnya kemunculan harganya lebih mahal, efisien, kecepatan, dan keandalannya membuat SSD menjadi pilihan utama untuk sistem operasi dan aplikasi modern. SSD bukan sekadar versi lebih cepat dari HDD,
melainkan pergeseran fundamental dari mekanika menuju elektronik murni dalam penyimpanan data. Nah, pada kita masuki pada era masa kini, yaitu masa sekarang ya. Cloud storage menjadi ciri utama penyimpanan data di era komputasi modern. Berbeda dengan media penyimpanan fisik yang sepenuhnya bergantung pada perangkat, cloud storage menyimpan data di server jarak jauh yang dikelola oleh penyedia layanan seperti Google Drive, Dropbox, OneDrive, dan AWS. Data tidak hanya disimpan satu lokasi, melainkan didistribusikan melalui distributed storage agar lebih mudah diakses, lebih aman, dan tetap tersedia meskipun salah satu server mengalami gangguan. Dalam praktiknya, penyimpanan berbasis cloud memungkinkan pengguna mengakses file dari berbagai perangkat dan lokasi selama terhubung internet. Inilah yang menjadi cloud sangat relevan untuk kebutuhan pribadi maupun perusahaan, seperti dokumen, foto, video, cadangan sistem, hingga data aplikasi dapat disimpan secara terpusat, namun tetap fleksibel. Bagi organisasi, cloud storage juga mendukung kolaborasi real-time, sinkronisasi otomatis, dan pemulihan data dan skalabilitas kapasitas tanpa harus membeli perangkat penyimpanan baru setiap kebutuhan meningkat. Keunggulan utama cloud storage terletak pada fleksibilitas, efisiensi, dan keandalaannya. Pengguna tidak perlu bergantung pada satu hard drive atau SSD lokal, sehingga resiko kehilangan data akibat kerusakan perangkat dapat dikurangi. Selain itu, sistem cloud pada umumnya dilengkapi enkripsi, metrikasi data, dan pengolahan akses yang ketat untuk menjaga keamanan informasi. Dari sisi operasional, model ini juga lebih hemat karena kapasitasnya dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan dan biaya dipakai secara bertahap. Secara lebih luas, cloud storage mempresentasikan era komputasi saat ini, yaitu era yang mengutamakan konektivitas, akses lintas perangkat, otomisasi, dan layanan berbasis internet. Jika SSD dan HDD menandai evolusi media penyimpanan fisik, maka cloud storage menandai pergeseran berikutnya, yaitu penyimpanan sebagai layanan. Teknologi ini menunjukkan bahwa fokus penyimpanan modern bukan hanya lagi pada bentuk perangkat, tetapi pada bagaimana data dikelola, dibagikan, diamankan, dan diakses secara cerdas di seluruh ekosistem digital. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan yang saya dapat. Kesimpulannya adalah arsitektur media penyimpanan komputer selalu berevolusi dengan 3 tujuan utama, yaitu kapasitas yang semakin besar, ukuran fisik yang semakin kecil, dan kecepatan akses yang semakin tinggi. Dari kertas bolong hingga data yang mengudara di cloud, penyimpanan data adalah salah satu inovasi paling pesat dalam sejarah teknologi komputer. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Waalaikumsalam.